Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Hari Raya Santa Maria dikandung tanpa dosa. Dan hal ini yang membedakan kita, umat manusia pada umumnya, dengan Bunda Maria. Karena Adam dan Hawa
semua manusia menerima dosa asal, maka sejak lahir manusia dinyatakan sebagai berdosa. Dengan kita mewarisi dosa asal ini dalam diri kita, ya, ada kecenderungan kita manusia lebih mudah, ya, untuk jatuh dalam dosa dan sulit untuk atau lambat untuk melakukan, ya, kebajikan. Kita lebih mudah, ya, menjauhi Allah daripada kita mendekatinya, ya, untuk menerima rahmat-Nya. Dengan kita berdosa, ya, dosa ini menyebabkan maut, mendatangkan kematian, ya, bagi manusia. Namun secara khusus, secara istimewa, ya, ini Bunda Maria dikhususkan, ditebus oleh Allah secara sempurna, ya, dikandung tanpa dosa, dan Bunda Maria tidak, ya, mengenal dosa, ya, murni. Sungguh istimewa anugerah yang diberikan Allah kepada Bunda Maria, karena mengingat peranannya yang diberikan Allah kepada Bunda Maria untuk menjadi Ibu Sang Juru Selamat. Maka mengingat anak yang akan dikandung dan dilahirkan adalah, ya, kudus, anak Allah yang Maha Tinggi, maka rahim Bunda Maria atau secara keseluruhan, ya, Bunda Maria menerima anugerah istimewa, ya, dikandung tanpa dosa. Ini karena tugas secara khusus yang diemban oleh Bunda Maria untuk menjadi Ibu Sang Juru Selamat. Dalam hari raya ini Paduan Kasih, tentu kita merayakan, ya, keagungan Allah, ya, kebesaran Allah yang telah menghususkan Bunda Maria untuk tugas yang mulia. Dan juga kita merayakan cinta kasih Allah, karena dengan Bunda Maria dikhususkan, Allah berkenan, ya, mengutus putranya datang ke dunia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Dan akhirnya kita manusia, ya, menerima rahmat-Nya, ya, menerima kehidupan, menerima anugerah yang istimewa yang dianugerahkan kepada manusia dalam putranya. Kita pun menerima kehidupan kekal. Untuk itu Paduan Kasih, ya, melalui hari raya ini, mari kita meneladan, ya, iman Bunda Maria, mengikuti jejak-jejaknya yang begitu harum. Kiranya dengan kita telah menerima baptisan, tentu kita juga telah dikuduskan, disucikan oleh Allah. Maka dengan rahmat Allah ini tentu kita juga dimampukan untuk melakukan kebajikan, melakukan tindakan kasih, melakukan seperti yang dikehendaki Allah. Karena berkat Tuhan Yesus kita menerima anugerah dan tentu kita dimampukan untuk hidup suci, hidup kudus sebagai mana, ya, Bunda Maria. Maka kiranya perayaan Ekaristi kita menerima sabda
Yesus dan terlebih menerima tubuh dan darahnya tentu akan memampukan kita untuk mengikuti Bunda Maria, jejak Bunda Maria, untuk senantiasa hidup dalam kesucian, kemurnian, dan kekudusan.